Baiklah, karena waktunya sudah tiba, kita akan segera memuji dan memperkenalkan nama Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Tuhan berkarya. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Haleluya. Inilah seluruh hidup kami datang persembahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagaikan tanah liat di tangan Sang Penjunan, kiranya Engkau semakin membentuk kami Tuhan, untuk menjadi bejana yang indah Tuhan, bejana kemuliaan yang akan dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebabnya kembali saat ini kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, lewat kami datang untuk beribadah, melayani Engkau saat ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ibadah pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai Tuhan setiap kehidupan kami, mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator komputer. Tuhan urapi semua kami, umat-Mu, baik yang ada di tempat ini mengikuti ibadah ini secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun kami berada saat ini. Urapi kami semua, kuasai kami, cengkram kami dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu, sehingga kami mampu mempersembahkan
yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan, semuanya boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terlebih sementara pemberitaan firman-Mu, rapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Namun kami sadari itu juga tidak senang Tuhan, semakin keras berusaha menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami pada hal-hal yang lain Tuhan. Sebab bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa menolak, mengusirkan, menghancurkan semua apa itu di dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga kami boleh alami, kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, menaungi, melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami saat ini. Juga gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan. Terutama kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada sore hari ini kita datang kembali ke rumah Tuhan untuk memuji, memperlihatkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Baiklah, kita lanjut pujian kita masih dalam yang tambahan 41, kasih karunia-Mu. Wow.
Baiklah, kita lanjut pujian kita dan yang rohani 84. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita lanjut pujian kita di dalam yang rohani 263. Satukanlah hati kami. Sekali lagi, kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan.
kita akan segera menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian Psalm 52, Rahmat Tuhan. Selalu menjadi
kasih kemurahan-Mu yang sudah mengangkat kami, terutama kami bangsa kafir yang seharusnya kami mati binasa. Engkau Tuhan rela mati bagi kami, menebus, menyelamatkan kami, mengangkat kami ya Tuhan. Haleluya, untuk menjadi kehidupan Tuhan yang dibenarkan Tuhan, menjadi senjata kebenaran, imam-imam, raja-raja, sampai satu waktu Engkau juga membawa kami menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Sungguh begitu besar kasih-Mu yang tidak bisa kami balas sampai kapanpun juga Tuhan. Sebabnya kami akan terus memandang jauh juta, selamanya akan terus memandang korban-Mu, menjunjung tinggi korban-Mu ya Tuhan, yang selalu membawa hidup kami, merendahkan hidup kami, semakin disucikan, diubahkan lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah bagi kami saat ini Tuhan, bukakanlah rahasia firman-Mu, urapi kami dengan kuat kuasa Roh El Kudus. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, semakin menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini secara langsung, lewat siaran tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang manis kami persembahkan saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat setiap kehidupan kami dari keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Engkau sanggup mengangkatnya, memberi kebahagiaan surga, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Namun iblis juga semakin keras untuk menggagalkan semua rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan lewat roh-roh jahat, nadis, mengantuk, rasa main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini secara langsung lewat siaran tunda, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini lewat kebesaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Itulah di dalam kitab Daniel. Kita sudah pelajari dari pasal 1 hingga kita berada pada pasalnya yang ke-7. Daniel pasalnya yang ke-7. Ya, di sini kita mempelajari ada dua kelompok ya, yang berlawanan, ya, menjadi suatu pilihan bagi kita. Ya, kita memilih ada di kelompok yang mana. Ya, ada 4 binatang dan juga ada anak manusia. 4 binatang versus anak manusia. Jadi kita berada pada kelompok yang mana? Ya, 4 binatang ini menunjuk pekerjaan antikris yang merupakan kombinasi dari 4 binatang buas, ya, yang akan menginjak-injak
merembukan, menghancurkan, ya. Sebagaimana yang kita sudah baca, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28, ya. Terutama ayat yang ke-7, ya. Ayat yang ke-7, binatang ini adalah binatang yang sangat menakutkan, ya. Bergigi besar, dia mendahsyatkan, dia melahap, dia meremukkan dan menginjak-injak. Itulah antikris, ya, kombinasi 4 binatang buas yang mengerikan, ya. Sehingga Matius pasal 24 ayat 21 mengatakan bahwa itu adalah siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi, yang tidak akan pernah terjadi. Hanya satu kali saat antikris berkuasa. Haleluya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan pekerjaan antikris selain daripada anak manusia. Tidak lain itu adalah Tuhan Yesus Kristus, penunggang kuda putih. Wahyu pasalnya yang ke-6, ya, sampai Wahyu 19, penunggang kuda putih yang mengalahkan 4 binatang. Dia yang mengalahkan antikris. Haleluya. Dan dia adalah pemenang. Dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Itu kuda putih, ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Itu, ya, penunggang kuda putih anak manusia ini sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan di dalam pembangunan tubuh Kristus, ya, lewat pedang, ya, pedang yang tajam, ya. Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-11, penunggang kuda putih dia membawa pedang, ya. Dia memegang pedang, ya. Coba baca terus, ini kuda putih, dia bernama yang setia dan yang adil. Terus, ya, kepalanya terdapat banyak mahkota, ya. Haleluya. Dia adalah yang setia dan benar, ya. Dia yang akan mengalahkan antikris. Itu pada ayatnya yang ya, antikris dikalahkan ayat 17. Judulnya saja ditampilkan, ayat 17 judulnya. Nah, ini binatang serta nabinya dikalahkan oleh penunggang kuda putih yang membawa pedang, ya. Ayat berapa itu? Dia pegang pedang 15, ya, ayat 15. Coba 15, ya. Dari mulutnya nih penunggang kuda putih keluar sebilah pedang tajam. Nah, hanya ini yang bisa mengalahkan 4 binatang antikris, ya, hanya Tuhan Yesus Kristus, ya, Raja di atas segala raja, ya. Itu pada ayatnya yang ke, ya, 16, ayat 16. Nah, dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dia mempelai pria surga. Hanya dia yang bisa mengalahkan antikris, binatang yang menakutkannya, ya. Jadi kita berada di pihak yang mana? Ya, selalu saya katakan hidup itu pilihan. Bukan, oh saya di tengah-tengah, saya netral. Tidak ada. Di dalam Tuhan tidak ada istilah netral, ya. Pasti memilih salah satu. Kita memilih yang mana? 4 binatang atau anak manusia. Nah, kita sudah pelajari, ya, 4 binatang ini dari, ya, dia seperti singa, itu sudah. Kemudian dia seperti beruang, ya. Dan kemudian yang ketiga dia seperti macan tutul. Nah, kemudian yang keempat, nah, kita sedang berada pada pembahasan yang keempat, ya. Ya, antikris dia seperti binatang yang keempat, ya, adalah binatang yang menakutkan. Daniel sebutkan pada ayat 7, tampak binatang yang keempat, dia menakutkan, dia mendahsyatkan, dia bergigi besar, dari besi ia melahap, dia meremukkan, sisanya dia injak-injak dengan kakinya. Dia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula dia punya tanduk 10. Nah, Daniel tidak menyebutkan secara spesifik apa binatang ini. Namun Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat binatang yang menakutkan ini. Ternyata dia adalah naga merah padam. Wahyu 12 ayatnya yang ke Wahyu 12 ayat 3. Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat 3. Tampak suatu tanda lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar
kepalanya 7, tanduknya 10. Nah, tadi yang dilihat oleh Daniel, dia punya tanduk 10. Itulah naga. Ya, haleluya. Kemudian pada pasal 13 dia berkolaborasi ya dengan 3 binatang lain. Itu ayat 1 ya. Binatang ini ya, ayat 2 saja, yang kulihat itu serupa macan tutul, ya, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa, dan naga itu. Jadi dia bekerja sama dengan 3 binatang yang kita sudah pelajari, singa, beruang, dan macan tutul. Kemudian naga ini memberikan kepadanya kekuatan, tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oh, ini sungguh ya sangat mengerikan ya, pekerjaan naga, pekerjaan antikris ya, yang dimana 1 Yohanes pasal 2 ya mengatakan antikris itu sedang bekerja hari-hari. Ya, memang dia akan muncul suatu waktu nanti. Ya, dia akan muncul dengan wujudnya yang asli. Ya, saat dia berkuasa 100% di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Namun 1 Yohanes 2 ayat 18 mengatakan bahwa hari-hari ini antikris sudah bekerja di antara kita, di antara gereja Tuhan. Nah, ini harus kita waspadai. Ya, haleluya. Antikris sudah ada hari-hari ini, yaitu disebutkan orang yang tidak sungguh-sungguh. Nah, makanya kita harus perhatikan. Ya, kita harus perhatikan. Ya, supaya kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh hari-hari. Ya, dalam kegerakan kuda putih, dalam kegerakan Roh Kudus, dan akhir kegerakan firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti ya, kuda putih. Ya, mengikuti firman pengajaran, kita dengar, kita praktekkan, supaya jangan sampai kita ya masuk pada kelompok antikris. Ya, kehidupan yang tidak sungguh-sungguh ada di antara kita. Ini kita harus waspada. Ya, haleluya. Makanya mari ya perhatikan kaum muda, kita semua perhatikan. Ya, jangan sampai ya kita terseret ya oleh pekerjaan antikris ya, dengan kombinasi 4 binatang ya, singa aumannya itu pengajaran palsu, kita sudah terangkan. Kemudian ya beruang dengan cakarnya itu menunjuk ya kehidupan yang terikat oleh mamon, oleh uang, perkara jasmani ya. Kemudian macan tutul, larinya yang cepat ya, haleluya. Ini kehidupan yang ya akan terseret kalau tidak sungguh-sungguh, akan jatuh pada pengajaran palsu karena auman singa ya, terikat oleh ya, mamon ya, perkara jasmani ya, dan dibawa kabur, dibawa lari macam tutul. Wahyu 22 ayat 11. Dia akan semakin jahat, yang jahat terus berbuat jahat, yang najis terus berbuat najis. Kenapa? Karena dia dibawa lari kabur macam tutul. Makanya hati-hati kaum muda, hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya habis dibawa lari oleh antikris lewat dosa-dosa. Semakin bertambah dalam dosa sampai nanti puncaknya dosa, sempurna di dalam dosa. Ya, itulah antikris yang punya cap 6, ya, tubuhnya daging, hanya berbuat dosa, mencari daging, mengikuti keinginan daging, sehingga jatuh dalam dosa. Jiwanya juga daging 6, rohnya daging 6. Itu caranya antikris ya, sehingga nanti saat penunggang kuda putih ini datang, antikris akan dikalahkan. Dan terjadilah Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 itu ya, pembantaian daging. Nah, ini ya, jadi antikris yang berkuasa 3,5 tahun, memang selama 3,5 tahun enak, semua ada ya, mereka senang-senang ya. Bahkan pada pasal 11 mereka saling kirim hadiah, ya, saling happy lah, senang-senang mereka. Tapi saat ya penunggang kuda putih datang mengalahkan antikris, cuma dibantai, terjadilah pesta pembantaian daging.
Dan burung-burung dikatakan ayatnya yang ke-17 itu, burung-burung dikumpulkan supaya makan daging semua raja, ayat 18, semua panglima, pahlawan, semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa ya saat penunggang kuda putih ini mengalahkan antikris. Jadi kaum muda perhatikan ya, kita semua jangan kita terkecoh ya, jangan tertipu oleh pekerjaan antikris yang hanya membuai kita supaya kita senang di dalam daging ya, haleluya, supaya tertawa di dalam dosa ya, semua itu hanya sementara, hanya sementara ya, semoga kita mengerti. Haleluya. Nah kemudian kita lebih jauh lagi membahas binatang yang keempat ini, naga yang menakutkan. Dia ya, minggu lalu saya sudah terangkan mulai dari dia memberikan kekuatannya, Wahyu pasalnya yang ke-13 tadi, ayatnya yang kedua, naga itu berikan kekuatannya ya, kekuatan naga itulah daya lilit yang kuat, meremukkan tulang. Itu saya sudah terangkan ya, meremukkan tulang. Kemudian dia memberikan tahtanya, itu minggu lalu setan menawarkan tahta dunia ini, dunia dengan kemegahannya. Sekali lagi jangan kita terkecoh ya, jangan tertipu kamu ya, dengan ya kesukaan dunia, kemegahan dunia, keindahan dunia. Itu sama dengan tawaran setan. Seperti Yesus yang pernah ditawari setan, ini aku berikan semuanya kau, tahta, kemegahan dunia, kalau kau menyembah aku ya. Itu setan katakan kepada Tuhan di padang gurun saat dia dicobai. Tapi Tuhan katakan ya, enyala iblis, ada tertulis engkau harus menyembah ya, hanya Allah ya saja yang kita harus sembah. Nah, ya jangan sampai ya, haleluya, seperti dikatakan pada ayat 3, Wahyu 13 ayat 3 ya, bagian B, seluruh dunia heran mengikuti binatang itu. Ayat 4, mereka menyembah naga itu. Jadi satu waktu ini, kalau kehidupan kita terkecoh, tertipu dengan pekerjaan setan antikris, bukan menyembah Yesus sang Raja, tapi akan menyembah antikris yang dikatakan seluruh dunia. Wah, ini mengerikan. Seluruh dunia ya, berarti begitu banyak kehidupan yang akan menyembah antikris. Nah, kita harus sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh ya, haleluya, sungguh-sungguh di dalam firman pengajaran ini ya, mengikuti penunggang kuda putih ya, dalam kegerakan Roh Kudus, kegerakan firman pengajaran yang benar. Haleluya. Itu saya sudah terangkan tentang tahta yang diberikan oleh saya. Kemudian ya, saat ini kita akan membahas selanjutnya yang diberikan naga. Terakhir yang ketiga adalah kekuasaannya yang besar. Itu ayat 2 bagian terakhir. Jadi setelah kekuatannya, daya lilit yang kuat meremukkan tulang, itu sudah kita pelajari. Kemudian tahtanya dia berikan, sudah kita pelajari. Dan terakhir kekuasaannya yang besar. Ini ya, ketiga ya, naga mau menawarkan kekuasaan yang besar. Wow. Ya, apa kuasa naga ini? Ya, kuasa naga ini apa? Nah, mari kita baca Yohanes 8 ayat 44. Kekuasaan naga dari Taman Eden dia sudah tunjukkan kuasanya. Ya, dari zaman permulaan. Ya, naga ini. Yohanes 8 44. Iblislah, perhatikan, setan, naga ini, yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ya. Ia adalah pembunuh manusia. Perhatikan, naga, setan ini, dia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala dusta. Nah, ini kuasa naga. Kuasa naga dari sejak zaman permulaan. Ya. Dari Taman Eden. Ya, kuasa naga ini sudah dia tunjukkan. Ya, lewat ya, haleluya, kuasa untuk membunuh. Nah, ini naga. Dia adalah pembunuh sejak semula.
Naga ini pembunuh sejak semula. Dia berhasil menguasai Hawa, kemudian keturunan Hawa dan Adam. Itulah Kain, manusia jahat pertama. Kain yang membunuh Habel, saudaranya. Itu hasil pekerjaan naga. Nah, pada waktu itu naga, ular ini, dia masih berbentuk ular yang kecil. Itu di Taman Eden dia berhasil menjatuhkan Hawa dalam dosa. Kemudian menjadikan Kain pembunuh pertama di dunia ini. Dia dikatakan dia berbentuk ular yang kecil. Namun sekarang dia sudah bertransformasi, sudah berubah menjadi naga yang besar. Wahyu 12 ayat 3 tadi. Naga besar. Dan dia disebutkan juga ayat 9, Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga itu si ular tua yang disebut iblis, setan yang menyesatkan seluruh dunia, akan dilemparkan ke bumi, satu waktu juga ke lautan api itu selamat. Jadi naga ini dia ular tua. Pengalamannya sudah ribuan tahun. Pengalamannya dari dia masih kecil, ular yang kecil, sekarang sudah menjadi naga yang besar. Haleluya. Jadi kalau bicara pengalaman untuk menjadi pembunuh, naga itu bapaknya pembunuh. Dia punya kuasa untuk membunuh sejak dari semula. Haleluya. Nah ini kita harus waspada. Jangan sampai seperti yang Tuhan katakan pada pasal 8 Yohanes tadi. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan kamu ingin melakukan keinginan Bapamu. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Sekalipun iblis, saat menjatuhkan Hawa di Taman Eden, iblis memakai firman. Dia pakai firman. Bukankah Tuhan berfirman, kamu jangan makan buah ini? Dia pakai firman. Saat mencoba Yesus juga pakai firman. Jadi kita harus waspada tentang pekerjaan setan. Dia menggunakan firman, tapi dalam dia tidak ada kebenaran, palsu firmannya. Itulah sekarang pengajaran palsu, kita harus waspada. Pengajaran palsu. Kita harus waspada. Haleluya. Sebab setan di dalamnya, sekalipun dia pakai firman, tapi tidak ada kebenaran dalam dia. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Haleluya. Jadi kuasa naga ini adalah kuasa untuk membunuh dari sejak semula dan sampai sekarang ini. Haleluya. Dan seringkali yang kita tidak sadari, 1 Yohanes 3 ayat 15. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya, perhatikan, orang yang membenci adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam diri. Nah sekarang, pembunuhan sekarang, bukan cuma berbentuk secara fisik, membunuh secara fisik, tetapi yang kita tidak sadari, seringkali tidak disadari adalah setan telah memberikan kekuasaannya kepada manusia lewat manusia itu menjadi seorang yang membenci. Nah, ini membenci. Kebencian itu sama dengan pembunuhan. Itu kuasa naga. Seringkali tidak disadari manusia. Dia sudah jadi pembunuh. Kenapa? Dalam dirinya ada kebencian. Ada roh kebencian dalam diri. Nah, saya akan tunjukkan kepada kita. Ada 3 tempat. Ada 3 tempat ini mencakup seluruh dunia. Ada 3 tempat utama yang dilanda kebencian atau pembunuhan. Yang naga berhasil memberikan kuasanya kepada manusia ini, untuk dalam dirinya dikuasai oleh kebencian. Ada 3 tempat. Jadi 3 tempat ini sudah mencakup semuanya, seluruh dunia ini. 3 tempat utama yang dilanda kebencian. 1, Yohanes 15. Nah, ini mulai dari
Yang pertama ini Yohanes 15 ayat 18. Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15. Nah, di sini kita akan menemukan dalam Yohanes 15 ini ada 7 kali ya. Ada 7 kali kebencian ini. Ya, kebencian ini mau menguasai manusia. Ya, Yohanes 15 mulai ayat 18. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ya, 1, ya, membenci yang pertama, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 2, kebencian kedua. Kemudian lanjut ayat 19 bagian terakhir, ya, aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. 3, ya, sudah 3. Kemudian ayat 23, barang siapa membenci aku, 4, ia membenci juga Bapakku. 5. 24 bagian B, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semua ini, namun mereka membenci. 6, aku maupun Bapakku. Terakhir 25, tapi firman atau tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. 7 kali kebencian yang melanda mulai dari 1, dunia ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingat, aku telah terlebih dahulu dia benci. Yesus telah mendapatkan kebencian dari dunia ini. Ya, jadi tempat utama kebencian ini melanda mulai dari dunia ini. Dunia selalu membenci, ya, membenci kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam pengajaran ini. Yesus itu sekarang bagi kita menuju pengajaran tadi. Penunggang kuda putih itulah Tuhan Yesus yang setia, yang benar, yang memegang, ya, pedang dari mulutnya. Ya, itu menunjuk firman pengajaran yang menyucikan. Ya, memang kita yang hidup di dalam firman pengajaran ini, semakin kita sungguh-sungguh hidup dalam pengajaran ini, kita akan mendapatkan kebencian dari dunia. Dunia tidak suka. Dunia membenci sampai 7 kali. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kita berbuat benar, kita suci, kok dibenci? Kebencian, ya, tanpa alasan. Ya. Tidak ada alasan kok dia benci. Itulah dunia ini. Ya. Ingat, kalau orang dunia membenci kita, Tuhan Yesus lebih dahulu sudah dibenci oleh dunia. Ya, sampai dia diserahkan karena kebencian dunia, diserahkan, salibkan dia. Ya. Orang dunia lebih memilih Barabas dibebaskan, orang jahat dibebaskan, sementara Yesus orang yang tidak berdosa disalibkan. Coba, itulah dunia ini. Itulah dunia ini. Ya. Haleluya. Yang semakin jahat, ya, membela orang jahat, justru orang yang baik, orang yang suci itu dibenci. Jadi jangan heran, ya, kalau dunia membenci kita. Yesus telah lebih dahulu dibenci oleh dunia ini. Ya, Yohanes 16 ayat 2, mari. Ya. Ini kelanjutan dari pasal 15 ayat 2. Biar kita perhatikan. Semua ini kukatakan kepadamu. Ini Tuhan telah katakan lewat firman yang kita dengarkan saat ini, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Inilah kebencian dari dunia ini. Ya. Haleluya. Seringkali kita, ya, dikucilkan, ya, dari pergaulan kita di dunia seringkali, ya, orang mengucilkan, ya. Bahkan dikatakan sih satu waktu, ya, setiap orang yang membunuh kamu menyangka berbuat bakti kepada Allah. Ya, dengan dia membenci, oh dia rasa, wah, sudah betul dia. Ya. Haleluya. Semakin dia membenci, ya, dia merasa dirinya yang betul, dirinya yang benar. Ya. Haleluya. Itulah dunia ini. Ya, semakin kebencian itu
menguasai hidupnya, semakin dia rasa dia benar. Dia berbuat bakti kepada Allah, dia rasa dia benar. Padahal membenci ya, orang yang sungguh-sungguh dalam pengajaran itu. Ya. Makanya kehidupan yang seperti ini ya, itu sudah sama dengan setan. Ya, kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, ya, sudah sama dengan setan. Ya. Haleluya, yang tidak bisa lagi ya, diubahkan setan ini. Ya. Kalau sudah sama seperti setan, tidak bisa lagi diubahkan. Tidak bisa diubahkan, mau apapun yang terjadi. Ya, Tuhan hukum ya, dalam Wahyu pasal 17 itu Tuhan menghukum, malah Tuhan yang dihujat. Ya. Mereka tidak bisa lagi bertobat, tidak bisa keluar karena kebencian ini sudah menguasai kehidupan. Nah, ini kita perhatikan. Ya. Jangan sampai justru kita, orang yang sudah kenal pengajaran ini, sudah ada dalam firman pengajaran, justru kita yang punya kebencian terhadap sesama kita. Wah, ini yang berbahaya. Kalau orang dunia yang benci kita, itu wajar. Orang dunia tidak suka kepada kita yang sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Ya, tapi kalau sesama kita, sesama tubuh Kristus yang sudah mendengar pengajaran, kemudian dia tidak suka, ya, tidak suka firman pengajaran ini, padahal dia sudah tahu itu kebenaran, ya, tapi dia tidak suka. Nah, itu sama dengan membunuh, sekalipun, ya, haleluya, tidak secara fisik dia lakukan, tapi kalau di hatinya, ya, saat dengar firman saat ini, kalau di hati kita sementara dengar firman, ya, mulai rasa, ya, rasa tidak suka, bersungguh-sungguh. Nah, ini ciri-ciri setan ya, memberikan kuasanya kepada kehidupan ini untuk menjadi kehidupan yang membenci, ya, membenci firman pengajaran, tidak suka, mulai bosan, rasa bosan pada firman. Hati-hati ya, kita harus perhatikan, jangan sampai ya, justru kita ya, kehidupan yang dikuasai oleh kebencian. Ya, kalau dunia itu memang jelas, dunia memang tidak, ya, haleluya, tidak akan, ya, haleluya, menerima kita. Ya, itu seperti Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-17 pasal 14, kita baca Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14:17, yaitu roh kebenaran yang membawa kita kepada kebenaran. Pada firman pengajaran yang benar, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Inilah dunia ini, tidak bisa menerima kebenaran. Dunia memang tidak akan mengenal, tidak akan menerima kebenaran, sebab di dalam dia hanya ada kebencian terhadap kebenaran. Ya, haleluya. Ini kita harus selalu, ya, perhatikan, dan jangan sampai Tuhan katakan tadi, semuanya ini kukatakan supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi kalau orang dunia benci kita, ya, kita sudah sungguh-sungguh, kita sudah bersaksi, ya, kemudian mereka ya tanggapi ini, ya, haleluya, tidak suka, ya, bahkan mau memfitnah, mengucilkan sebagainya. Jangan sampai kita kecewa. Akhirnya ya sudah, ya, kalau begini ya lebih baik ya. Akhirnya dilepaskan pengajaran, dia ikuti seperti maunya dunia, dia samalah dengan orang-orang dunia. Semua ini Tuhan katakan, ya, firman sudah mendahului kita supaya kita jangan kecewa, ya, jangan kecewa. Ya, kalau dunia menolak kita, membenci kita, mengucilkan kita, ya, jangan kecewa dan jangan kita tolak Tuhan, jangan tolak pengajaran ini. Ya, biar kita tetap bertekun. Judulnya pasal 16 ini, bertekun, tetap setia, menunggang kuda putih. Ya, seperti juga dikatakan di dalam, ya, Wahyu. Mari kita baca ini, Wahyu pasalnya yang ke-17. Semoga kita tetap bertekun, tidak ada yang kecewa. Semoga tidak ada yang menolak pengajaran, tidak ada yang melepaskan pengajaran. Tetap setia, tetap bertekun. Wahyu 17 ayatnya yang ke
Wahyu 17 ayatnya yang ke-13, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu naga, bekerja sama dengan antikris, 3 binatang lain, ya, nabi palsu. Mereka seia sekata untuk memerangi penunggang kuda putih. Mereka berperang melawan anak domba itu, tapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga, ini pengikut kita yang mengikuti kuda putih, penunggang kuda putih, bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka. Siapa mereka? Mereka yang terpanggil, mereka yang telah dipilih dan yang setia. Dibutuhkan kesetiaan dalam pengajaran. Kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih, coba kita renungkan siapa kita, ya, sampai Tuhan memilih kita. Ya, dalam ibadah penawar kitab saya sudah sampaikan, siapa kita? Bukankah Tuhan katakan kamu bangsa yang kecil, tapi aku memilih kamu dari antara suku kita, antara kaum kita. Kenapa? Tapi sampai Tuhan pilih. Ya, itu kemurahan Tuhan yang besar. Kalau kita sampai dipilih Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Sebabnya kita yang sudah dipilih oleh Tuhan masuk, ya, di dalam kelompok kuda putih. Firman pengajaran yang benar, ayo sungguh-sungguh setia. Yang dipilih dan setia yang menang bersama penunggang kuda putih. Jangan sampai ya karena itu ya kita dikucilkan, orang tidak suka. Ya sudahlah, kecewa dia. Kecewanya dia lepas. Ya. Haleluya. Ikut. Ya, 4 binatang. Ya, haleluya. Nah, satu waktu nanti akan menyesal. Ya, hanya penyesalan yang tiada akhir untuk selama-lamanya. Ya, semoga kita bisa. Jangan sampai ya itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari, Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah berfirman supaya kita tetap berteguh, tetap setia dalam pengajaran. Sekalipun dunia membenci kita tanpa alasan. Kebencian yang sempurna, itu 7 kali tadi, angka 7 angka sempurna. Kebencian yang sempurna terhadap ya, kehidupan kita dari dunia ini. Jangan kita kecewa, jangan kita tolak pengajaran. Ayo tetap setia, pegang terus firman pengajaran. Tetap sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Biar kita seperti Yesus yang telah menang atas kebencian dunia. Sebagaimana yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Mari kita baca Yohanes 16. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Yohanes pasalnya yang ke-16 33. Perhatikan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Tuhan telah berfirman kepada kita saat ini. Untuk apa? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mari kaum muda, kita semua, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Sekalipun di dunia ini kita menerima kebencian, kita menderita karena Tuhan, karena pengajaran. Ya, jangan sampai kita kecewa. Semoga kaum muda tidak kecewa. Ya, tidak melepaskan pengajaran. Semoga kita kuat, ya, semoga tetap kuat. Ya, seperti Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia, Yesus telah mengalahkan dunia. Mari kita juga, ya, bersama-sama dengan Dia kita menang juga terhadap dunia, terhadap kebencian, terhadap penderitaan yang ada di dunia. Kita menang, tidak kecewa, tidak melepaskan. Nah, sekali lagi saya katakan, hidup itu pilih, jangan sampai terpaksa. Ya, hidup itu pilihan, kita memilih yang mana. Ya, kita menang bersama Tuhan atau kita kalah, kecewa, lepaskan. Itu pilihan. Ya. Haleluya. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam pengajaran ini ya, pasti akan dilepaskan. 1 Yohanes 2 ayat 18 itu antikris yang tidak sungguh-sungguh. Ya, makanya kita harus sungguh-sungguh. Ya, berteguh. Pegang teguh pengajaran. Sebab kalau kita sudah tidak sungguh-sungguh, itu ciri-ciri kehidupan yang sudah ya, seperti orang yang sedang memegang sesuatu ya, karena dia rasa mungkin ada capek, ada ya, sakit, akhirnya mulai tangannya
kendur dari pegangan. Akhirnya ya sudahlah, jatuh. Tapi coba dia sungguh-sungguh, apapun terjadi tetap pegang, ya, tetap setia, sekalipun menerima kebencian, penderitaan. Kuat teguh hati, pasti menang bersama Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh ya untuk berpegang pada firman pengajaran, maka kita tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Ya, kembali Yohanes pasal 16. Ya, Yohanes pasalnya yang ke 15 ya, pasal 5. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-26. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Jadi ketika kebencian dari dunia, mulai ayat 18 kita sudah baca 7 kali kebencian dunia ini. Ya, kemudian Tuhan katakan ayat 6, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mundur pasal 14 ayat 17 yang kita sudah baca tadi. Ya, roh kebenaran yang Tuhan berikan, dunia tidak menerima dia, dunia tidak mengenal dia, tapi kamu yang mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Kita tidak sendirian, saudara. Jangan takut ya, kita tidak sendirian ya, kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Jadi melawan kuasa naga kebencian, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Kudus, penghibur akan datang kepada kita. Dia akan menguatkan kita supaya kita bisa bersaksi. Kamu juga harus bersaksi karena aku. Ya, haleluya. Supaya kita kuat untuk bisa bersaksi. Roh Kudus Tuhan berikan. Ya, kita tidak sendiri. Roh Kudus bersama. Kalau kita sungguh-sungguh, berpegang pada firman pengajarannya, Roh Kudus akan Tuhan utus untuk menguatkan kita. Ya, menguatkan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap bersaksi terus, sekalipun ya dunia ya semakin ya, menunjukkan kebencian, ya kita tidak ditanggapi dan sebagainya. Tetap bersaksi. Jangan kecewa. Ya, kita sudah bagikan firman, ya, tapi orang tidak tanggapi, jangan kecewa. Jangan kecewa. Tetap setia bersaksi, terus bersaksi. Ya, Tuhan selalu besar. Kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Nah, ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi kebencian ini ya, ada di dunia ini. Ya, ada di dunia ini dengan kebencian yang sempurna terhadap kita. Mari jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita menolak pengajar. Tetap setia, Roh Kudus bersama dengan kita. Semoga kita mengerti. Kemudian yang kedua, ya, kebencian ini ada di Kejadian pasal 37, ya, ayat 3. Kejadian pasal 37. Ya, Kejadian pasal 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Nah, Yakub atau Israel, ya, atau Israel itu menunjuk pekerjaan Allah Roh Kudus. Abraham itu Allah Bapa, Ishak anak Allah, Yakub Allah Roh Kudus. Kemudian Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Ya, akhir hidup Yakub. Nah, tadi Yakub itu pekerjaan Roh Kudus. Akhir hidup Yakub, masa tua Yakub berarti sekarang bagi kita kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Inilah hari-hari ini. Ya, kita ada dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya. Tetapi kita melihat Yusuf yang ada, ya,
pada kegerakan Roh Kudus sejak akhir. Ya. Pada ayatnya yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, ya, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Kemudian ayat 9, ia bermimpi pula mimpi yang lain, diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kemudian ya langsung saja ayat 20, ya, sekarang mari kita bunuh dia dan kita lemparkan dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seperti binatang buas telah merekamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi dengan ya, Yusuf lebih dikasihi oleh Yakub. Ya, jadi bukan tanpa alasan, bukan karena ya Yusuf ini anak yang paling ya, haleluya, tadi dikatakan lahir pada masa tua Yakub, sehingga dia bukan cuma karena itu, karena Yusuf ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Ya. Yusuf tidak seperti saudara-saudaranya yang dikatakan pada ayat 6, ya, ayatnya yang ke-6, ya, atau ayatnya yang Kejadian pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-3, ya, dua bagian akhir. Ya, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara Yusuf ini adalah orang jahat. Yusuf tidak mau, tidak mau ikut dalam kejahatan saudara-saudaranya. Dia adalah kehidupan yang benar, kehidupan yang suci. Ya, haleluya. Dan dikatakan pada ayatnya yang kedua, inilah keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, sama dengan kaum muda, masih muda. Nah, ya. Biasa menggembalakan kambing domba. Jadi kita melihat di sini kebencian ini. Selain ada di dunia, 1, 2, kebencian ada di dalam penggembalaan. Nah, ini kita berarti kebencian ini yang mau bercokol, berdiam di dalam penggembalaan, ya, sesama kita. Ya, tadi saya sudah katakan kalau dunia yang benci itu wajar. Ya, memang itulah dunia, selalu tidak suka kepada kebenaran. Tapi kalau sesama kita, sesama tubuh Kristus yang membenci dalam penggembalaan, seperti saudara-saudara Yusuf yang membenci Yusuf, wah, ini sangat berbahaya. Ya, haleluya. Sehingga pada akhirnya, ya, ayat 20 tadi, ya, mereka lemparkan Yusuf ke dalam sumur, ya, dan mereka katakan, mari kita bunuh dia. Kebencian mereka sampai yang membunuh Yusuf, dan akhirnya mereka jual, ya, sampai Yusuf di tanah Mesir. Nah, kita perhatikan kebencian dalam penggembalaan ini, kita harus perhatikan, jangan sampai ini melanda kehidupan kita. Ya, boleh dari di sini dikatakan Yusuf tidak disapa dengan ramah. Semua saudaranya benci kepada dia dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, mulai suka marah-marah. Ini berarti ramah, kebalikan ramah, marah. Nah, jadi kalau sudah tidak ramah lagi, ya suka marah-marah. Ya, ini ya kita perhatikan, selalu bersungguh-sungguh. Nah, ini ciri-ciri kebencian ini menguasai penggembalaan. Sudah tidak ramah lagi, suka marah-marah, bersungguh. Ya, haleluya. Ini kita perhatikan. Sehingga kalau ini terjadi, maka ya, satu waktu, ya, seperti saudara-saudara Yusuf yang pada akhirnya, ya, menjual Yusuf, ya, kepada orang Ismail, kemudian sampai kepada, ya, Potifar di Mesir, ya, dan mereka menyembelih binatang, mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah, sehingga dikirim kepada Yakub.
apakah ini jubah anakmu? Nah, maka di situ Yakub sangat bersedih hati karena Yusuf. Nah, jadi kita melihat sih, ya, kalau dalam penggembalaan ini sudah terdapat kebencian, mulai dari dia tidak ramah lagi, itu suka bersungut, marah-marah, suka bosan sebagai terhadap firman penggembalaan, maka satu waktu dia akan menjadi sandungan, ya, menjadi sandungan, seperti saudara-saudara Yusuf yang akhirnya menjual Yusuf, menjadi sandungan. Itu sama seperti Yudas yang menjual Yesus, mengkhianati, ya, gurunya sendiri. Ini kita harus waspada, jangan sampai kita yang pada akhirnya kita yang akan berkhianat dan akan menjadi sandungan bagi yang lain, ya. Sehingga Tuhan katakan dalam Injil Markus, ya, pasalnya yang ya, Markus, mari kita baca dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasal 14 ayatnya yang ke 20. Ia menjawab, Yesus menjawab saat perjamuan terakhir, ya, Yesus dengan murid-muridnya. Ya, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Ini pengkhianat, ya, di dalam pembangunan tubuh Kristus yang akan mengkhianati firman pengajaran. Mulai dari dia tadi, tidak ramah lagi, suka bersungut-sungut, suka bosan, suka marah-marah, ya, di dalam penggembalaan juga dalam pelayanannya, ya, sehingga pada akhirnya akan menjadi sandungan, ya, haleluya. Dia akan menjadi sandungan, ya, dan akan, ya, mengkhianati, ya, firman pengajaran yang benar, haleluya. Sehingga Tuhan katakan lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan, ya. Itu artinya percuma, ya, haleluya, percuma dia dilahirkan ke dunia ini, ya, menjadi kehidupan yang tidak berguna, sama dengan hamba yang tidak berguna. Untuk apa dilahirkan? Percuma. Hamba yang tidak berguna itu hamba yang malas dan jahat, kehidupan yang tidak berguna, ya, haleluya. Jangan sampai kita menjadi seperti ini, menjadi hamba yang tidak berguna, yang menjadi sandungan bagi yang lain, ya, haleluya. Semoga kita bisa mengaku, mari, ya, biar kita seperti Yusuf, ya, sekalipun mendapatkan kebencian dalam penggembalaan, dalam sesama anggota tubuh, ya, ada sandungan dari saudara-saudara yang sendiri, ya, haleluya. Juga dari pihak luar, ya, dari Potifar, dari istri Potifar, memasukkan dia dalam penjara, tapi Yusuf, ya, Yusuf tetap setia, Yusuf tetap kuat dan teguh hati, haleluya. Sekalipun dia mendapatkan kebencian, bahkan tadi, ya, saudara-saudaranya mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah. Sekalipun jubah Yusuf dicelup dalam darah, dan Yusuf tetap setia. Nah, sekarang bagi kita, ya, ini sama dengan percikan darah, sama dengan percikan darah, ya. Semoga kita tetap bertahan, ya, haleluya, tetap bertahan, tetap setia, tetap bertekun. Mulai dari kita menghadapi kebencian dari dunia ini, semoga tidak ada yang kecewa, ya, tetap kuat, tetap setia. Kemudian menghadapi kebencian dalam penggembalaan sesama anggota sendiri yang membuat kita tersandung, ya, haleluya, membuat
Ya, kehidupan kita menderita. Ya, kita menghadapi percikan darah sebesaran daging tanpa dosa. Ya, tapi semoga kita tetap bertahan, tetap setia seperti Yusuf. Bahkan yang terakhir, ini lebih parah lagi, yang ketiga, ini sampai melanda. Ya. Mari kita baca di dalam Markus 13, 12, 13. Sampai kebencian ini melanda ya tempat yang ketiga, yaitu Markus 13, 12, 13. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Semoga kita lagi depan bertahan menghadapi kebencian dari dunia ini, menghadapi kebencian dalam penggembalaan, dan terakhir kebencian di dalam nikah, kebencian dalam nikah rumah tangga. Nah, ini sasaran setan sampai mau menghancurkan nikah kita. Sebab kalau nikah sudah hancur, tidak ada harapan untuk menjadi mempelai Tuhan. Tidak bisa masuk nikah rohani, nikah sempurna. Kalau nikah jasmani sudah hancur, tidak mungkin masuk nikah rohani. Ya, jangan mimpi jadi mempelai Tuhan kalau nikah jasmani hancur. Ya, haleluya. Mulai dari ya, apapun posisi kita dalam nikah, yang sudah menikah, perhatikan. Ya, jangan sampai kebencian melanda suami sehingga ya membenci istri, begitu juga sebaliknya. Ya, jangan sampai kebencian melanda istri, ya, kebencian melanda orang tua kepada anak, dan kita anak. Nah, kaum muda sebagai anak, jangan sampai dalam diri kita ya, dikuasai oleh kebencian. Ya, sebab kalau kebencian melanda rumah tangga akan merusak nikah jasmani, akan merusak nikah jasmani. Ya, haleluya. Itu sama dengan Matius 24, ya, Matius 24 ayat 12. Ya, sama dengan kasih yang menjadi dingin. Matius 24, 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Jadi kebencian yang melanda sampai nikah rumah tangga itu akibat dari kasih yang menjadi dingin. Kasih sudah jadi dingin. Ya. Ini sangat berbahaya kalau kasih sudah menjadi dingin. Apapun bisa terjadi dalam nikah rumah tangga. Ya. Kalau kasihnya suami jadi dingin, ya, akan terjadi kebencian, mulai tidak suka kepada istri. Nah, mulai cari yang lain. Itu ada will, ada pil. Ya. Begitu juga kalau terjadi kepada anak, ya, kebencian mulai melanda kehidupannya, ya, maka dia akan mencari ya, kepuasan di tempat yang lain. Tidak akan betah di rumah. Ya, tidak betah di rumah, ini pergi ke sana, ke sana, mencari kepuasan ya, di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, maka dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, makin bertambah kedurhakaan. Mari kaum muda jangan jadi anak yang durhaka. Ya, karena kebenciannya. Mari kita sungguh-sungguh dalam pengajaran untuk kita semakin ya, haleluya, menjadi kehidupan yang setia. Ya, kalau kita bertekun, kita setia, maka kita akan disucikan, kita akan diubahkan oleh firman pengajaran. Ya, sehingga kehidupan kita akan menjadi terang, bukan menjadi ya, haleluya, kehidupan yang dilanda oleh kebencian. Kebencian itu sama dengan kegelapan. Ya, lawanlah dengan terang. Kebencian hanya bisa dikalahkan dengan terang. Ya, kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan terang. Ya, mari Matius pasal yang kelima. Ya, mari kaum muda, kita semua apapun posisi kita dalam nikah, sebagai anak, ya, sebagai orang tua, suami, istri, jadilah terang dalam nikah kita. Hanya itu yang bisa mengalahkan kegelapan kebencian dalam nikah.
Kalau kamu udah jadi terang, engkau akan menjadi penyelamat dalam nikah, dalam keluarga. Ya, kalau suami jadi terang, jadi penyelamat dalam, begitu sebaliknya istri. Ya, jadi terang. Tapi kalau tidak ada jadi terang, hancur, nikah itu akan hancur. Kegelapan akan menguasai nikah. Sehingga dikatakan Matius pasal yang kelima, mari Matius 5 ayat 14. Ya, Matius 15, kamu adalah terang dunia, kota terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadilah terang dalam rumah kita. Hanya itu yang bisa mengalahkan kegelapan dalam nikah. Hanya terang. Ya, kaki dian, pelita emas 7. Ada 7 pelita. Ya, semoga kita menjadi terang sampai menjadi terang yang sempurna. Haleluya. Lewat firman pengajaran ini kita sungguh-sungguh jadi setia dalam pengajaran, pegang teguh pengajaran. Ya, menghadapi dunia dengan kebencian, dalam penggembalaan kita tetap kuat. Jangan tersandung ya, kaum muda, kita semua jangan gampang tersandung. Mari semakin kuat, teguh, setia, sehingga dalam nikah, dalam rumah tangga kita akan jadi terang dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga sudah jadi terang, keluar pun akan jadi terang. Ya, jadi jangan bilang, wah, ya, saya mau jadi terang, jadi saksi di luar. Sementara dalam rumah tangga tidak jadi saksi, bagaimana? Nah mungkin. Dari rumah dulu. Dari rumah dulu kita menjadi terang. Ya, dari rumah. Ayo, apapun posisi kita dalam nikah, suami, istri, anak, berarti jadilah terang di dalam nikah. Hanya itu yang bisa kalahkan. Mungkin orang tua tidak sungguh-sungguh ya, mengasihi Tuhan, begitu juga saudara-saudara kita. Tapi kalau kita bisa jadi terang dalam rumah tangga, kita bisa menolong yang lain. Ya. Sehingga dikatakan di sini, ya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kita bisa menjadi terang dalam nikah, sehingga ya, terang itu akan menyebar. Ayat 16, demikian juga hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik itu, memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau dalam nikah sudah terang, keluar kita pun, dimanapun kita berada, orang akan melihat terang dalam diri kita. Hanya itu yang bisa mengalahkan kegelapan kebencian. Hanya terang. Makanya mari, biar kita semakin sungguh-sungguh. Saya sudah sering terangkan bahwa memang membutuhkan pengorbanan. Pelita yang bisa jadi terang harus rela terbakar. Harus rela terbakar. Sumbunya tadi biasanya putih, yang rela jadi hitam untuk bisa menjadi terang. Itulah kehidupan yang jadi terang, harus berkorban. Banyak berkorban. Ya, dalam pengajaran ini kita harus banyak berkorban. Korban waktu, korban tenaga, perasaan, korban harta. Semua kita harus korbankan untuk bisa menjadi terang. Sehingga kita akan menjadi kehidupan yang semakin panas. Orang yang terang pasti panas. Pasti panas. Artinya berkobar-kobar. Orang yang menjadi terang itu adalah kehidupan yang setia, ditambah dengan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Ya. Itulah tadi pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak sendirian. Kamu udah jangan takut. Tuhan tidak akan biarkan kita sebagai yatim piatu. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menerima Roh Kudus. Ya, Tuhan mengutus Roh Kudus, membuat kita semakin kuat dan semakin berkobar-kobar. Yang dibutuhkan untuk semakin meningkatkan terang, membutuhkan nyala yang semakin besar, kobaran api yang semakin besar. Itu artinya kehidupan semakin panas, semakin api berkobar, berarti dia akan semakin panas sampai kita menjadi terang yang sempurna. Itulah terang dunia. Matahari, bulan, dan bintang yang panasnya luar biasa. Bahwa matahari itu adalah ya, elemen yang paling panas di alam semesta. Ya. Sehingga orang yang mendekati matahari, coba-coba dekati matahari pasti hancur. Jaraknya bumi saya dengan matahari itu berjuta-juta kilometer. Ya. Tapi kita sudah merasakan jam 12 panas. Apalagi kalau dekat. Makanya kita harus semakin berjuang. Memang untuk menjadi terang membutuhkan pengorbanan lewat nyala api yang semakin berkobar. Kita harus semakin panas
untuk menjadi terang, harus semakin berkobar-kobar. Sehingga tadi kita sudah dengarkan ibaratnya, itu penglihatan yang hebat. Kenapa kok bisa semak duri tidak terbakar dalam nyala api? Akan menjadi ini membuatkan kesempurnaan gereja Tuhan. Apa yang Musa di Gunung Sinai, semak duri yang menyala tapi tidak terbakar, itu sama dengan menunjukkan gereja Tuhan yang menjadi sempurna, menjadi mempelai Tuhan, menjadi terang dunia, punya matahari, punya bulan dan bintang. Luar biasa. Coba kita renungkan, kenapa bisa? Dalam dirinya ada matahari tapi dia tidak terbakar. Ini luar biasa. Kehidupannya sungguh-sungguh bertahan, setia bertekun. Musa melihat semak duri menyala tapi tidak terbakar. Ini kita harus tingkatkan terus, kehidupan bertahan, setia. Apapun yang terjadi tetap setia dalam pengajaran ini, bertahan dalam penyucian sampai kita menjadi terang yang sempurna, punya matahari. Kok bisa pakaian matahari tapi tidak hancur? Itu penglihatan yang terhebat. Ya, tadi saya katakan orang mendekati matahari saja, baru berapa ratus ribu kilometer hancur. Apalagi kalau matahari punya kita sendiri. Kita berpakaian matahari, Wahyu 12 ayat 1. Kenapa tidak hancur dia? Kenapa? Ya karena dia adalah tubuh kemuliaan. Dia kehidupan sudah disucikan, dibarui, sempurna, memiliki tubuh kemuliaan sehingga mulia. Dengan mulia, itu bisa bersama untuk selamanya. Kita punya matahari, kita tidak terbakar. Haleluya. Justru kita akan berdiam bersama dengan Tuhan selamanya. Itulah penglihatan yang terhebat. Ya, haleluya. Yang akan terjadi saat gereja Tuhan menjadi sempurna. Mari berjuanglah kaum muda, kita semua berjuang menjadi terang pelita. Dalam rumah tangga, yuk berjuang jadi terang di rumah masing-masing. Ya, memang sekali lagi jadi terang harus berkobar. Harus banyak berjuang, semakin berkobar, semakin panas, setia berkobar-kobar dalam pengajaran ini. Semakin kita panas, semakin terang juga akan membesar sampai terang matahari kita miliki. Itu yang dinantikan. Orang mau melihat itu, seluruh dunia mau melihat penglihatan hebat itu. Saat kita bisa menjadi terang, membawa kehidupan yang lain, mulai di rumah tangga kita, teman-teman kita. Haleluya, semua bangsa akan melihat terang, akan memuliakan Bapa yang di surga. Semua kita akan mencapai kemuliaan bersama Tuhan. Haleluya, akan melihat dia dalam kemuliaan. Matahari ketemu matahari, mempelai Tuhan dengan sungguh matahari. Yesus, maka Yohanes pasal 14 aku terang dunia. Matius 5 ayat 14 tadi, kamu terang dunia. Yesus terang dunia, kita terang dunia. Ketemu selamanya. Yerusalem kota terang, tidak mengulurkan cahaya matahari, cahaya lampu, tapi dikatakan anak domba itu sumber terangnya. Kita bersama-sama dia untuk selamanya dalam kota Yerusalem, bahagia selamanya bersama Tuhan. Mari biar kita semakin sungguh-sungguh berpegang pada firman pengajaran, tetap setia. Yang sudah dipanggil, sudah pilih, ayo setia. Bahkan setianya semakin berkobar-kobar. Jangan biasa saja. Ada orang setia yang setia ibadah, tapi ya itu setia yang biasa saja. Nggak dipakai orang seperti itu. Setia harus berkobar-kobar, harus menyala-nyala. Itu semakin bisa marah. Sebab kalau cuma setia cuma biasa. Kalah dengan kegelapan, kalah. Itu sama dengan pelita yang menyalanya. Kenapa pelita itu menyala semakin dulu? Karena minyaknya sedikit, bahkan sudah habis. Roh Kudus sudah ada, minyak itu Roh Kudus. Nah, kita membutuhkan Roh Kudus yang melimpah-limpah hari-hari untuk membuat kita menjadi terang yang semakin membesar. Ya, haleluya. Nah, Roh Kudus saya katakan, Roh Kudus mau datang kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Allah. Sama dengan kehidupan merendahkan diri. Itu selalu saya katakan dalam pengajaran diri, kuncinya adalah merendahkan diri, duduk di tanah, merendahkan diri, maka Roh Kudus akan semakin melimpah atas hidup kita.
minyak bertambah, terang juga bertambah. Tapi kalau minyaknya sedikit, ya pelitanya semakin padat. Datang angin sedikit, mati, gelap lagi. Maka kita harus berkobar-kobar supaya mengalahkan kegelapan dunia, mencari terang dunia. Ya. Nah, selalu saya katakan, kalau jadi terang, ya dimanapun kita berada, kalau kita bawa terang, semua akan kelihatan. Semua akan kelihatan. Artinya masa depanmu pasti cerah, berhasil. Kamu udah jangan takut. Ya dimanapun kita berada, kalau kita jadi terang, masa depan pasti berhasil. Tidak ada masa depan yang suram. Bersama Tuhan, jadi terang pasti masa depan berhasil. Ya, kemana saja kita bawa pelita, bawa terang, pasti akan terang semua tempat itu. Artinya dimanapun kita berada, ya, tidak perlu, saya nanti di sana baru bisa berhasil, nanti saya pergi di sana baru. Tidak, di mana saja kita berada, sungguh-sungguh dalam pengajaran ini, ya, setia berkobar-kobar, ya, jadi terang, jadi saksi Tuhan, pasti berhasil, pasti berhasil. Masa depan cerah bersama Tuhan di dunia ini sampai nanti, ya, kita berhasil jadi mempelai, itu yang paling utama. Berhasil jadi mempelai Tuhan, ya, untuk bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Masuk pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Semoga kita mengerti, kita berjuang terus, ya, menjadi kehidupan yang dipanggil, dipilih, dan setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Serahkan kehidupan kita. Ayo, masa muda kita yang singkat di dunia ini, ayo serahkan Tuhan. Sungguh-sungguh gunakan waktu yang ada semakin menjadi terang, ya, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita pujikan 335 yang rohani. 330. Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini rinduku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Genapi rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita terus. Semoga ini menjadi kenyataan dalam hidup kita semua. Dimanapun kita berada,
semakin singkat ini kita hidup di dunia ini. Mari lagi kaum muda kita semua gunakan masa muda kita yang singkat ini. Kita semakin sungguh-sungguh masuk ke gerakan kuda putih, ke gerakan Roh Kudus sudah akhir, masuk dalam firman Tuhan itu semakin disucikan bagi kau. Tetap bertekun, tetap setia apapun yang terjadi. Kita banyak menghadapi tantangan, segala kebencian dari dunia ini. Banyak sambungan dalam pergumulan juga. Dan dalam nikah kita, dalam keluarga kita juga. Banyak kebencian, banyak kegelapan dosa ini. Bagi kaum muda kita semua, serahkan hidup lagi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh firman pengajaran ini, semakin setia, berkobar-kobar. Apapun yang terjadi, Allah yang bertangan. Semoga tidak ada yang kecewa, tidak ada yang melepaskan dirinya. Lagi Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah berfirman bagi kita saat ini. Semoga tidak ada yang kecewa. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kamu ikutlah bersama dengan dia penunggang kuda putih. Apa yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, jadilah kehidupan yang setia, berkobar-kobar bagi Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus akan kembali. Bertahanlah ini, menjadi saksinya Tuhan, menjadi terang yang semakin meningkat. Apapun yang terjadi, semakin sungguh, semakin termakan, tutup mata. Haleluya, haleluya, Maria, kehidupan yang sungguh-sungguh hari ini. Lagi, haleluya, menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya. Bukan saatnya lagi kita main-main waktu yang terakhir, tapi sungguh-sungguh serahkan hidupnya kepada Tuhan. Semakin disucikan, diubah, semakin setia, berkobar-kobar, terus berjuang menjadi saksinya Tuhan. Mari saudara yang bersungguh-sungguh, angkatlah dua tanganmu. Haleluya, haleluya,
persediaan bagi mereka. Tapi pelita tetap menyala, semakin berkobar Tuhan, semakin menyala Tuhan, sampai menjadi terang yang sempurna, menjadi Tuhan terang matahari, bulan dan bintang itu merindukan perjuangan kami sampai kami menjadi mempelai wanitamu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Itulah janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Ini mari sungguh-sungguh menjadi terang-Mu ya Allah. Engkau selalu beserta dengan kami. Tidak mustahil begitu. Kalau kita menjadi terang, maka semuanya akan diterangi. Dan bersama dengan Tuhan kegelapan tidak akan mengalahkan. Kita akan menjadi kehidupan selalu menang bersama dengan Tuhan, menghadapi apapun juga dari musuh-musuh dalam kehidupan kita. Masalah-masalah pergumulan, beban berat, penderitaan, mengenai masa depan, semuanya bersama dengan Tuhan. Terang yang bersinar, maka semua pasti akan diterangi. Masa depan cerah, masa depan yang berhasil, indah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, tidak akan meninggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Pemulihan dari Tuhan akan terjadi. Kuasa mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Bagi kehidupan sungguh-sungguh menjadi terang. Genapi rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi kaum muda dimanapun kaum muda berada saat ini, genapilah rencana-Mu, rencana-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Ke masa depan yang berhasil, indah bersama Engkau Tuhan. Di dunia ini sampai satu waktu kami berhasil menjadi mempelai Tuhan yang sempurna, bahagia, selamat bersama Engkau. Dan terutama juga selama kami di dunia ini, kami terus bersaksi menjadi terang-Mu Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, dalam kami Tuhan bermasyarakat Tuhan, bagi teman-teman kami dimanapun kami berada, kami menjadi saksi, menjadi terang-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa dibawa masuk dalam pembangunan tubuh yang sempurna. Semua kami masuk ke satuan tubuh yang sempurna untuk bisa memandang Engkau dalam kemuliaan Tuhan. Masuk pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru untuk selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau beserta dengan kami. Di mana Roh Kudus, maka langkah-langkah kami, langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah mujizat bersama. Laut terbelah dua oleh Roh Kudus, gunung yang besar semua menjadi rata oleh pekerjaan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus semuanya Tuhan. Haleluya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, memiliki masa depan berhasil indah bersama Tuhan di bumi ini sampai berhasil mempelai Tuhan, masuk kebahagiaan untuk selama-lamanya. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja mempelai pria surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan. Pujian yang berkata, Allah bangkit, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. 23 yang tambahan nomor 23 A. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tengah kudusnya. Allah bangkit,
musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, raja di tempat kudusnya. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, raja di tempat kudusnya. Haleluya. Raja di tempat kudusnya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah diberikan kepada Tuhan. Pengumuman atau kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini, Selasa, Kamis, Sabtu ibadah doa pagi jam 4.45, hari Jumat ibadah perawatan kita penyembahan suci jam 5, kemudian hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5. Nah, hari Minggu seperti biasa ibadah raya jam 7, kaum muda jam 5 sore. Mari sebagai masih ada waktu, Tuhan berikan gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, mempelai peri surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu di tengah-tengah dunia. Oh, yang banyak penderitaan, banyak kebencian kami hadapi. Hari-hari ini banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kemustahilan Tuhan. Kau bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang Kau utus untuk menuntun langkah-langkah kami sehingga laut terbelah dua. Tuhan, gunung-gunung yang besar diratakan oleh Roh Kudus yang mustahil. Haleluya. Langkah-langkah kami, langkah-langkah mujizat kemenangan bersama Tuhan, sehingga boleh melihat betapa dahsyatnya kuasa-Mu dinyatakan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami masa depan yang berhasil indah di bumi ini, sampai kami berhasil menjadi mempelai wanita-Mu berbagai selamanya bersama Tuhan. Percaya Tuhan beserta dengan kami. Setelah kami kembali ke tempat ini, Tuhan menyertai kami sepanjang malam berserah. Tuhan, besok pagi boleh bangun untuk bisa diberkati Tuhan. Besok pagi sepanjang minggu ini, Tuhan, dimanapun kami pergi berada, Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kami semua. Haleluya. Engkau selalu menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Apa yang dirindukan, digumulkan hari-hari ini bagi kaum muda mencari pekerjaan, Tuhan, jodoh, semua yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berikan masa depan berhasil, masa depan yang indah ya Tuhan. Apa yang dirindukan sekali pergumulan, mereka semua Tuhan percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, ratakan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Engkau. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata kami, tak pernah kami dengar dengan telinga, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menjadi terang di tengah-tengah dunia gelap ini. Maka kami akan memiliki masa depan berhasil bersama dengan Tuhan. Engkau mengangkat kami ya Tuhan di bumi ini untuk masa depan yang indah bersama Tuhan. Engkau mengangkat kami untuk menjadi terang-Mu dipakai Tuhan bagi Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada di rumah masing-masing, Engkau mudah jadi terang di Tuhan. Haleluya. Sekolah, di tempat bekerja, dimanapun kami berada, kami menjadi terang-Mu dan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan, sampai kami bisa menjadi terang dunia, mempelai wanita yang sempurna, masuk kebahagiaan selamanya bersama Engkau Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, kami semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.